Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jundi Ibadurrahman. Selaku Supervisor Teknik di ULPT Unom, UP3 Melaboh, Unit Induk Wilayah Aceh. Pada pagi ini saya akan melaksanakan kegiatan mensupervisi pengoperasian distribusi tenaga listrik. Dengan melaksanakan analisis hasil pengoperasian gardu distribusi. Pertama yaitu menerima surat tugas dari atasan serta melengkapi serta mengevaluasi dokumen izin kerja, JSA, hierark dan SOP yang berlaku. Setelah kelengkapan dokumen dipastikan lengkap. Selanjutnya melaksanakan safety briefing dan berdoa sebelum memulai pekerjaan. Selesai berdoa tidak lupa melaksanakan yel-yel untuk menambah semangat pagi sebelum memulai pekerjaan. Safety, yes. Memastikan dan mengevaluasi kelengkapan peralatan kerja serta safety sesuai dengan SOP yang berlaku. Setelah dipastikan lengkap, maka bersiap-siap menuju lokasi kerja. Sesampainya di lokasi kerja, segera menurunkan peralatan serta memasang rambu bahaya dan tanda bekerja di lokasi tersebut. Selanjutnya petugas naik ke gardu. Memeriksa kondisi fisik gardu. Memeriksa sambungan di sisi primer dan sekunder. Kondisi kabel, isolator dan arester gardu. Melakukan pengukuran terhadap nilai tahanan isolasi gardu. Memastikan nilai sesuai dengan standar yang berlaku. Petugas mencatat hasil pengukuran tahanan isolasi pada gardu distribusi dan kabel optik. Menyambungkan kembali kabel penghantar pada gardu distribusi dan kemudian turun. Selanjutnya petugas mengukur nilai pentanahan gardu,
netral, body, dan arrester. Mencatat nilai pengukuran dan memastikan sesuai dengan standar. Setelah memastikan kondisi gardu distribusi aman, selanjutnya melaporkan ke posko dan piket PTM untuk melanjutkan pengoperasian gardu. Memasukkan FCO gardu. Mengamati perubahan yang terjadi selama bertegangan. Dan melaporkan kembali ke posko dan piket PTM bahwa gardu distribusi telah beroperasi. Memeriksa kondisi fisik box PHBTR dan melakukan energize pada box PHBTR. Mengukur tegangan pada sisi TR. Memastikan tegangan antar fasa dan fasa netral sesuai dengan standar. Memasang kembali NT Vius untuk pembebanan gardu distribusi. Adapun NT Vius yang digunakan pada kapasitas 100 kV adalah rating 50 ampere dengan jumlah 2 jurusan. Mengukur kembali tegangan pada sisi TR setelah dilakukan pembebanan pada trafo tersebut. Memastikan tegangan normal dan tidak drop pada box PHBTR. Setelah mengukur tegangan, dilanjutkan dengan mengukur beban pada gardu tersebut. Mengukur beban pada sisi induk dan masing-masing jurusan. Mencatat hasil pengukuran tegangan dan beban. Memastikan dalam kondisi normal dan sesuai standar. Menutup kembali pintu gardu dan merapikan kembali peralatan kerja. Selanjutnya mengecek dan memastikan kembali suplai listrik pada sisi pelanggan dalam keadaan normal. Pekerjaan selesai dan melaksanakan kembali briefing untuk mengevaluasi hasil pekerjaan. Baik, alhamdulillah setelah selesai melaksanakan pekerjaan pengoperasian gardu distribusi. Dapat kita evaluasi dan analisa dari hasil pekerjaan tersebut. Yang pertama yaitu setelah menerima penugasan dari atasan untuk pelaksanaan pekerjaan. Segera melengkapi dokumen izin kerja, JSA, hierark dan SOP. Selanjutnya melaksanakan safety briefing dan kelengkapan peralatan kerja dengan petugas pelaksana guna kelancaran pekerjaan dan terhindar dari kecelakaan. Setelah memastikan lengkap, selanjutnya menuju lokasi kerja,
mempersiapkan peralatan dan rambu pengaman agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum memulai pekerjaan pengoperasian gardu distribusi, mengidentifikasi faktor bahaya serta memastikan perlengkapan safety serta pemeriksaan fisik gardu distribusi. Yang kedua, evaluasi saat melaksanakan pekerjaan. Agar mengikuti sesuai dengan SOP yang berlaku. Melakukan pemeriksaan fisik serta pengukuran gardu distribusi. Melaksanakan pengukuran serta mencatat hasil pengukuran dan mengevaluasi hasil pengukuran. Nilai tahanan isolasi baik gardu distribusi dan penghantar sesuai standar. Memeriksa kondisi fisik aksesoris gardu distribusi serta penghantar harus dalam kondisi baik guna menghindari kerusakan material apabila sudah dioperasikan. Setelah dipastikan kondisi sesuai standar, selanjutnya berkoordinasi dengan piket posko dan piket PTM untuk pengoperasian gardu distribusi. Setelah melanjutkan FCO, memastikan kondisi gardu distribusi masih dalam keadaan normal. Selanjutnya dilakukan pengukuran tegangan pada sisi sekunder atau box PHBTR gardu. Pengukuran tegangan guna memastikan tegangan yang keluar dari gardu dalam keadaan normal sehingga nantinya tidak merusak ke instalasi rumah pelanggan. Selanjutnya dilakukan pembebanan pada gardu distribusi. Mengukur kembali tegangan dan pembebanan pada gardu tersebut. Mengukur beban untuk mengetahui pembebanan pada gardu tersebut agar dapat memastikan gardu distribusi tidak overload atau berbeban di luar kapasitas. Dapat juga diketahui dari pengukuran beban agar tidak pincang di setiap fasanya untuk menghindari arus netral yang dapat menyebabkan rugi-rugi daya pada gardu distribusi. Memastikan suplai listrik pada pelanggan dalam keadaan normal agar tidak terjadi gangguan pada peralatan listrik pelanggan. Baik, demikian hasil evaluasi dan analisa dari pekerjaan pengoperasian gardu distribusi. Selanjutnya, membuat laporan pekerjaan. Melaporkan kembali kepada atasan hasil pekerjaan, evaluasi, dan analisa pengoperasian gardu distribusi. Baik, dengan berakhirnya pekerjaan dan laporan tersebut. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi syarat sertifikasi supervisor operasi distribusi. Dengan kompetensi pengoperasian distribusi tenaga listrik. Saya Jundi Ibadurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.